yang semangat mudah-mudahan panjang umur. Amin. Yang semangat mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Yang semangat mudah-mudahan pulang dari tempat ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mahmudi ala kulli hal, al-mawsufi bisifatil jalali wal kamal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi faj'al mujtama'na ghayat husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Alhamdulillah, yang sama-sama saya hormati, yang saya muliakan, daripada semua pengurus Majelis Ta'lim As-Salamah Hong Kong dan juga ibunda kita sama-sama semua, alhamdulillah, yang mengurus daripada majelis ini, lalu juga ibu Salma, masya Allah, ibu Salma di Majelis Ta'lim As-Salamah, masya Allah, doain panjang umur insya Allah, semuanya pengurusnya sehat walafiat, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang mengadakan acara ini juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tungdin ya, tungdin. Benar? Betul? Saya pakai jaket. Ya aku alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Masih semangat? Masih semangat ibu-ibu semua? Kakak semua semangat? Alhamdulillah. Sebelum mulai, mari sama-sama biar makin berkah kita baca sholawat dulu sama-sama insya Allah. Ya mudah-mudahan hajat-hajat kita yang kita pengen hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafa'a wa hadal madladi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafa'a wa hadal madladi ya Nabi ya Rasulullah
Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Allah, Allah, ya Allah, Allah, Ya Allah, Shifaya wa nuril absari wa dayaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Allah, 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 Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Ya Rasulullah. Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Habibin Nabi, Allah, 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 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Habibin Nabi, sama-sama semuanya. Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi. Allah, 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 Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi. Allah, Allah, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Habibin Nabi. Allah, 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 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Habibin Nabi. ظهر الدين المؤيد بظهور Nabi Ahmad, ظهر الدين المؤيد. Sama-sama semuanya. Nabi Ahmad, Ya Nabi Muhammad, dzalikal fadlu min Allah. Ya Nana, 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 ظهر الدين المؤيد Muayyad bin Naburi, Nabi Ahmad, ظهر الدين المؤيد. Muayyad bin Naburi, Nabi Ahmad. Ya Nabi Muhammad, dzalikal fadlu min Allah. Allah, ya Nana, 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 ya Nana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Saya ada tebak-tebakan. Nanti yang bisa jawab dapat hadiah insyaallah ya. Tapi tenang dulu, lihat dengerin baik dulu. Jangan hadiahnya doang dipikirin nanti. Hadiahnya nanti fotonya. Tadi mau bawa hadiah dari Jakarta, kelupaan gitu jadi. Ya insyaallah mudah-mudahan. Gak apa-apa ya, hadiah yang penting ada kenang-kenangan.
Iya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Masih semangat? Masih semangat? Alhamdulillah. Teman-teman hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan nikmat panjang umur, diberikan nikmat sehat wal afiat, diberikan nikmat keberkahan. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Bayangin kalau di Indonesia bisa setiap hari ada majelis taklim. Kalau di Indonesia setiap hari ada pengajian. Tapi alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan hadir di dalam tempat majelis tiada lain untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur orang yang bisa menyebutkan nama Allah, orang yang masih diberikan kesempatan untuk mengingat Allah, itu adalah orang yang diberikan rahmat kasih sayang oleh Allah. Selagi kita masih bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu adalah bukti kasih sayang cintanya Allah kepada kita. Berkata salah satu seorang sufi, Abu Yazid Al-Bustami, beliau mengatakan, ternyata selama ini aku salah. Selama ini aku ibadah, selama ini aku bisa mengingat namanya, selama ini aku bisa beribadah kepadanya, karena tiada lain adalah rasa cintanya Dia kepadaku. Maksudnya rasa cinta Allah kepada hamba tersebut. Bayangin, kita diberikan nikmat panjang umur, sehat wal afiat. Ini kesempatan Allah masih berikan kita untuk bisa mengagungkan nama Allah. Kalau dalam ayat Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat nama Allah, dengan mengingat nama Tuhanmu, hatimu akan menjadi tenang. Maka subhanallah, hari ini kita berkumpul, alhamdulillah. Ini kesempatan dalam majelis seperti ini, tiada lain Allah pengen kepada kita jadi pribadi yang lebih baik. Ya. Tapi saya yakin di sini wajahnya wajah orang-orang soleha semua. Wajahnya enak, dilihat dipandang enak semua. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Untuk mengintrospeksi diri kita, berkata Sayyidina Umar bin Khattab, seorang sahabatnya Nabi. Sahabat Nabi, orang yang halim, orang yang hebat, orang yang pintar, tiap harinya sama Rasulullah. Tiap harinya ngelihat keadaannya Nabi. Orang halim, ibadahnya bagus. Bahkan saking hebatnya beliau, itu dikatakan dalam riwayat, syaitan ataupun jin takut sama beliau. Baru melihat bayangannya. Ini saking hebatnya beliau. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini kalau bisa catat, ini cuma kalimat pendek, tapi bisa jadi pengingat bagi kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, introspeksilah diri kalian sebelum nanti kalian akan diintrospeksi langsung sama Allah. Artinya, ayo kita hitung kebaikan kita, hitung keburukan kita yang ada dalam diri kita. Sebelum nanti apa-apa baik buruknya bakal dilihat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur hari ini kita berkumpul, tiada lain Allah kasih bagi kita kesempatan untuk jadi pribadi yang lebih baik. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, idolanya kita, manusia yang luar biasa budi pekertinya, manusia yang memiliki hati yang bersih, memiliki jiwa yang luar biasa, yang dimana sempurna secara zahir maupun batin, baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Anbiya wa Khatamun Nabi, pemimpin para nabi, penutup para nabi. Kalau Nabi Adam ini manusia yang paling pertama, umurnya luar biasa panjang. Nabi Adam diberikan keistimewaan nabi yang pertama, tapi bukan pemimpin para nabi. Nabi Adam memiliki gelar Abul Bashar, bapaknya kaum manusia. Itu bayangin saking atasnya beliau, bapaknya kaum manusia. Ini sekelas Nabi Adam. Nabi Adam ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala, beliau melihat ada satu nama.
Nama itu bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nama ini asing bagi Nabi Adam, gak pernah ditemuin sama Nabi Adam. Kaget, kok ada satu nama selain dari nama Nabi Adam? Kok nama ini bisa bersanding dengan nama Allah? Sesuatu yang bersanding dengan Allah udah pasti mulia, udah pasti dimuliakan oleh Allah. Ternyata tulisan itu bertuliskan nama Muhammad samping nama Allah. Ditanya, siapa ini? Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, wa khatamun nabi, penutupnya para nabi. Nabi Nuh. Nabi Nuh umurnya panjang. Ada yang tahu umur Nabi Nuh berapa? Hitung pakai jari boleh. Paling capeannya. Umurnya 900 tahun lebih. Sebagian ulama, jangan astagfirullah. Luar biasa, Masya Allah. Umurnya 900 tahun lebih. Ada sebagian ulama mengatakan 1000 tahun lebih. Pokoknya umurnya panjang. Beda sama kita. Umurnya panjang. Dakwahnya luar biasa, gigih. Beliau dikenal dengan orang yang gigih dalam berdakwah. Ratusan tahun atau 1000 tahun lebih beliau berdakwah. Tapi lihat, orang yang ikut beriman kepada Allah, ikut Nabi Nuh gak banyak. Anak istrinya Nabi Nuh gak ikut Nabi Nuh. Ketika peristiwa banjir bandang, lihat, Nabi Nuh udah ajak, ayo naik ke kapal. Anak istrinya gak ngikut Nabi Nuh. Mereka mengingkari Nabi Nuh, malah naik ke atas gunung. Ayo, habis begitu. Yang ikut Nabi Nuh bisa dihitung. Gak banyak, umurnya panjang. Tapi yang ikut cuma puluhan. Ini Nabi Nuh. Nah, kalau pengen dibandingkan dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad ini meninggalnya umurnya sama rata-rata kayak kita. Umurnya gak panjang. Tapi lihat, hari demi hari, era demi era, zaman demi zaman, terus berkumpul umat Nabi Muhammad SAW bertambah, dan hari ini kita ini hanya 0,1%-nya aja dari umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ini umatnya Nabi ini, umat Nabi Muhammad ini umat yang berbeda dengan umat yang lain. Bayangin tuh, kalau ada satu pendosa. Jadi ada satu riwayat nanti di hari kiamat itu, di yaumil akhir, ada satu pendosa. Pendosa-dosanya banyak. Datang kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, wahai Nabi, mintakanlah ampunan kepada kami ini orang-orang pendosa kepada Allah. Minta ampunan kepada Allah untuk kami. Nabi Adam bilang, nafsi, nafsi, urusan saya, urusan kamu, urusan kamu. Istilahnya kalau kita punya dosa, kita tanggung sendiri begitu. Ini Nabi Adam. Datang lagi kepada Nabi Nuh. Jawabannya sama, nafsi, nafsi, urusan saya, urusan kamu, urusan kamu. Datang lagi kepada Nabi Musa. Datang lagi kepada Nabi Ibrahim Al-Khalil. Datang lagi kepada Nabi Ismail. Datang lagi kepada Nabi Isa. Jawabannya semua sama. Urusan kamu, urusan saya, urusan saya. Tapi di situ ada Nabi yang berbeda dengan Nabi yang lain. Dan Nabi ini bukan pendosa ini yang menghampiri Nabi, tapi Nabi ini yang menghampiri pendosa ini. Mengatakan, analaha. Kamu ini milik saya. Dan saya ini yang akan memberikan kepadamu syafaat. Nah, ini kemuliaan umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditolong langsung sama Nabi, bayangin tuh. Ditolongnya sama manusia yang paling sempurna. Kalau mau dibilang paling ganteng, nah, paling ganteng. Tuh ibu-ibu paling senang kalau ganteng kan? Ya. Nabi Muhammad paling ganteng, lebih dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tuh ganteng. Tapi kalau pengen dibandingkan dengan Nabi Muhammad, berkali-kali lipat Nabi Muhammad lebih ganteng. Jangankan dari gantengnya beliau, dari budi pekertinya beliau, orang udah jatuh cinta sama beliau. Melihat dari jauh, oh akhlaknya, budi pekertinya beliau. Tadi ada orang-orang yang tadinya benci sama Rasulullah, tiba-tiba menjadi sahabatnya Nabi. Itu baru melihat akhlaknya Nabi. Gimana melihat wajahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Kita sebagai umat Nabi ini luar biasa. Alhamdulillah. Dan juga hari ini sama-sama kita berkumpul di bulan Sya'ban. Ini bulannya Nabi Muhammad. Semua kebaikan-kebaikan diangkat sama Allah. Amin. Ya, kemarin di bulan Rajab banyak baca Al-Quran. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, luar biasa, saya senang banget ya. Ini tinggal di Hong Kong tapi luar biasa, alhamdulillah masih bisa baca Al-Quran. Sedekahnya juga jangan lupa. Alhamdulillah. Ya, sedekahnya jangan lupa, masya Allah, alhamdulillah luar biasa. Kemarin di bulan Rajab ini Allah Ta'ala melipat gandakan semuanya, kebaikan maupun juga keburukan. Jadi kalau orang melakukan kebaikan di bulan Rajab, satu kebaikan dihitungnya itu berkali-kali lipat gandakan. Kalau orang maksiat di bulan Rajab juga sama dilipat gandakan keburukannya. Nah, ini di bulan Rajab. Sekarang di bulan Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban ini diangkat semua kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat sama Allah. Min fulan min fulan, masya Allah. Lebih banyak ngajinya dibandingkan nonton sinetron. Ya. Drakor. Lebih banyak ngajinya dibanding nonton FTV. Ya. Nonton FTV-nya apa? Azab. Kira sama, waduh. Jangan, saya tanggung jawab nanti. Iya. Terbang boleh nanti insya Allah sertifikatnya. Aduh, saya juga bingung itu kok saya bisa ya. Itu bisa. Asli kok nggak bisa. Ternyata pakai tali gue ya. Alhamdulillah. Tadi di laut saya pengen nyoba cara di atas kapal. Gak bisa, saya nggak yakin. Ya, alhamdulillah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Di bulan Sya'ban ini luar biasa. Dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan syahrul Rajab syahrullah. Bulan Rajab bulannya Allah. Syahrul Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Wa syahrul Ramadan syahrul ummati. Bulan suci Ramadan bulan umat saya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama memberikan contoh pada kita, contoh gampangnya diilustrasikan. Rajab ini seperti orang yang menanam pohon, baru nanam bibitnya di bulan Rajab. Ketika sampai di bulan Sya'ban, tanaman tadi tumbuh menjadi pohon. Ketika sampai di bulan Ramadan, pohon yang tadi sudah tumbuh menghasilkan buah. Nah, buah ini dianggap seperti apa? Seperti pahala-pahala yang kita lakukan di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban. Nah, ini ilustrasi dari ulama gampangnya. Kenapa dikatakan syahri, bulannya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad juga berpuasa di bulan ini, di bulan Sya'ban. Lalu juga di bulan ini turun satu ayat. Nah, ini fadilahnya. Turun satu ayat yang masyhur, yang sama-sama kita kenal. Tadi mungkin dibaca juga dalam maulid. Kita baca satu ayat yang luar biasa, ayat yang sama-sama kita kenal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ayat ini turun di bulan Sya'ban. Gimana? Ayat ini turun di bulan Sya'ban, maka fadilahnya adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita udah baca berapa sholawat, bayangin tuh. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersholawat kepadaku sekali, maka akan dibalas kepadanya 10 kali. Dibalas langsung. Dalam riwayat lain, malaikat yang akan menjawab salam tersebut. Maka subhanallah, sholawat ini amalan yang paling terampuh, amalan yang paling luar biasa. Gak bakalan tertolak. Kita sholawat sengaja maupun tidak sengaja diterima. Itu sholawat. Mau secara kita dalam hati kita, oh ini secara ini gini atau lagi santai, nggak menjadi masalah. Diterima. Amalan paling ampuh adalah sholawat. Nah, luar biasa. Ini Sya'ban. Kemarin di bulan Rajab juga terjadi peristiwa. Nah, ini edukasi buat kita. Isra wal Mi'raj. Ini peristiwa luar biasa. Ada orang-orang yang gak percaya sama Isra wal Mi'raj. Ada orang-orang yang mengaku beragama Islam tapi gak percaya dengan Isra wal Mi'raj. Hati-hati. Hati-hati. Kalau kita yakin kepada Allah, harusnya yakin kepada Isra wal Mi'raj. Memang kalau secara logika, mengandalkan logika akal saja, peristiwa ini luar biasa. Karena dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jauhnya 1400 km. Dan Nabi SAW dikatakan dalam Al-Quran, Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam satu malam
Bayangin, dalam satu malam Nabi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa diangkat langit demi langit, kembali lagi ke Masjidil Haram. Maka ketika itu Nabi cerita kepada orang-orang yang tadinya beriman kepada Allah, tiba-tiba banyak orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Iman mereka gak kuat, gak sepenuhnya yakin kepada Allah. Tapi ada satu sahabat Nabi yang baru mendengar dari sahabat yang lain, oh Rasulullah SAW mengatakan demikian, langsung percaya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, As-Siddiq ini gelar yang didapat oleh Sayyidina Abu Bakar dari peristiwa ini. Artinya yang membenarkan. Beliau ini orang yang pertama membenarkan. Maka kalau dalam ulama mengistilahkan namanya beliau Abu, itu artinya bapak-bapak. Bakar artinya pagi-pagi. As-Siddiq yang membenarkan. Artinya bapak-bapak yang pagi-paginya membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pasti udah pada tahu deh peristiwa itu. Udah pasti paham tentang sholat 50 waktu. Tapi yang harus ditekenin di sini adalah peristiwa ini menunjukkan satu. Linuriyahu min ayatina. Menunjukkan kekuasaannya Allah. Menunjukkan kebesarannya Allah. Ada peristiwa yang secara logika akal kita nggak bisa terjadi. Gak mungkin terjadi di muka bumi ini, namun Allah Ta'ala tunjukkan atas kehendak Allah bisa terjadi. Nah, ini sama-sama yang menjadi akidahnya kita, penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kasih pertanyaan. Sebutkan Nabi yang nomor, jumlah Nabi ada berapa? 25. Yang tidak wajib kita ketahui ada berapa? Banyak. Hah? Banyak ya, banyak. Berapa? Sebutin nomornya, angkanya. 1000 lebih, salah. 100 berapa itu? Ayo. Hampir mirip. 124. Berapa? Jangan. Baik, silakan maju. Silakan maju. 124.000 nabi, ya. Ini jumlah nabi yang tidak wajib kita ketahui, jumlahnya ada 124.000 nabi. Silakan kakaknya. Nah, toce saya. Baik. Tapi bahasanya monggonya bahasa sini. Silakan. Hah? Mulai. Silakan. Cengco ah. Hah? Kalau bahasa Jepangnya saya tahu, dozo. Kalau bahasa Cinanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadiahnya foto ayah. Kita aja kamera. Gak apa-apa ya foto ya. Waduh. Kecesan. Ya siap. Saya mau tinggal di Hong Kong aja ya, biar bisa ngomong bahasa apa sih, bahasa bukan Mandarin. Ya, saya iyain aja dah. Nah, lanjut. Nanti saya kasih pertanyaan lagi. Baik, ini jam berapa? 12. 50. Lanjut lagi. Alhamdulillah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Dalam perjalanan ini ada lagi pesan bagi kita. Pesannya adalah tentang sholatnya kita. Sholat tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Ini sebenarnya keringanan yang luar biasa. Awalnya tuh dari 50 waktu dikasih keringanan itu jadi 40 dulu. Sampai 30, sampai 20, sampai menjadi 5 waktu. Dan ini berkat Nabi Musa. Nah, kita ini bersyukur, alhamdulillah ada Nabi Musa pada saat itu. Nabi Musa ini minta keringanan. Pertama kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, coba mintakan kepada Allah. Umatmu ini umat yang lemah.
Umatmu ini gak bakal bisa, kata Nabi Musa. 50 waktu gak mungkin. Umat kamu umat yang lemah. Benar kata Nabi Musa. Jadi 40 waktu terus datang lagi kepada Nabi Musa. Jawabannya juga sama. Minta lagi kepada Allah. Coba minta lagi keringanan. Minta sampai menjadi 5 waktu. Nabi Musa masih mengatakan, minta lagi kepada Allah keringanan. Umat kamu ini umat yang lemah. Umat kamu gak bakal sanggup, gak bakal bisa. Ternyata benar perkataan Nabi Musa. Kadang kita subuh kita kesiangan. Betul? Kok pada bilang betul, benar ini. Zuhurnya kita kadang molor juga, wah. Lagi berangkat kerja. Padahal sholat bisa di mana aja. Ya, air juga kalau misalnya nggak ada air bisa bertayamum. Tapi dahulukan lebih afdal dengan Air. baik. Yang ketiga asar. Asarnya kita kadang pulang kerja ya. 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 Oh, apa? Asar belum. Di sini kapan pulang? Hah? Tocesan. Maghribnya kecapean. Hah? Tocesan. Isanya kelupaan buat ketiduran ya kadang-kadang. Kecapean. Sini malam juga ya pulang ya. Masya Allah. Tocesan. Arigato. Itu sholatnya kita. Coba pertanyain lagi sama-sama. Apa ada yang udah baiknya apa belum? Nah, kalau dalam